Jangan terlalu khawatir, ini ada awal Perang Dunia Ketiga. Karena hal-hal semacam itu merontokkan berbagai macam fundamental ekonomi, meriuhkan market sejak hari Minggu, bahkan sejak minggu lalu gitu. Ya IHSG akhirnya juga anjlok, lalu kemudian ada sejumlah saham di internasional juga bergejolak. Lalu kemudian harga crude, pastinya crude oil dan sejumlah komoditas safe haven jadi melonjak tinggi. Yang apapun itu hanya bisa dinikmati segelintir orang saja begitu, tapi kemudian nanti menjadi damage untuk sekelilingnya. Ini memang hal yang harus kita khawatirkan justru. Karena 20 atau 24% Pertamina jalur impornya Pertamina itu melewati Selat Hormuz. Jadi kalau misalnya itu sekarang terganggu kan, mau Amerika yang nembakin atau Iran nembak, intinya selat itu sudah terganggu. Artinya pasokan ke kita itu juga akan menipis. Halo pemirsa, Amerika Serikat ikut menyerang Iran bersama dengan Israel dengan alasan mencegah serangan lebih dahulu. Di saat yang sama, Amerika Serikat membentuk Board of Peace atau BOP untuk arsitektur perdamaian di Gaza dan juga Israel berada di dalamnya. Indonesia kini menghadapi pertanyaan strategis. Apakah masuk dalam arsitektur global seperti ini memperkuat diplomasi bebas aktif kita ataukah justru mengaburkan posisi kita? Open Minded kali ini akan membahas struktur kekuasaan, proxy war dan juga arah diplomasi Presiden Prabowo. Bersama dengan pengamat terorisme dan geopolitik Ulta Levenia Nababan. Ulta, selamat sore. Selamat sore, Kak. Terima kasih sudah hadir di DN. Iya. Dan juga silakan para sobat DN, silakan juga men-subscribe channel kami yakni di Diskursus Network dan juga ikuti berbagai platform media sosial kami @Diskursus Network, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Kalian juga bisa mengunjungi studio Diskursus di Pejaten Raya di Kafling 7 Jakarta Selatan dan temukan suasana toko buku yang berbeda di toko buku dengan nama Bukuku. Ini adalah toko buku online dan offline. Kalian bisa juga memesan bukuku ada di beberapa media sosial kami dan juga di e-commerce kami di bukuku.store. Saya langsung bersama dengan Ulta, nggak usah pakai Mbak ya. Nggak usah. Iya, karena kayaknya anak ini. Ulta, sebagai pengamat geopolitik, hari Minggu tepatnya, kita orang awam ini dikaget-kagetkan nih dengan serangan Amerika Serikat Israel kepada Iran gitu. Sudah disangka-sangka, ikut terkejut, tusun, atau memang ini terlambat? Karena sebetulnya kan riak-riaknya udah mulai berlangsung sejak 2024. Sudah sangat disangka sebenarnya, sudah sangat disangka. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol juga Kak di podcast yang lain gitu. Waktu B2 bombernya itu Amerika menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran kan. Jadi habis itu 12 days war, 12 hari perang antara Iran dan Israel dan Amerika itu, tapi berakhir dengan perdamaian semu yang kemudian masih ada serangan-serangan gitu. Jadi kalau misalnya secara teori ilmu politik internasional, politik internasional gitu, politik internasional itu punya beberapa mazhab gitu. Cuman yang saya dan yakini dari awal yang saya studi dan ternyata terbukti sampai sekarang itu adalah mazhabnya namanya realism. Jadi realism ini ada 2 jenis nih, realism ofensif dan defensif. Pak Prabowo presiden kita itu menganut realism juga. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sebenarnya tidak shock juga, tapi waktu ada retreat di Hambalang, profesor yang membesarkan teori ini tuh diundang sebagai pembicara. Akhirnya saya mengkonfirmasi, pandangan ilmu politik internasional saya dengan Pak Prabowo itu sama tentang realism itu. Maka dari itu join di KSP ya? Itu salah satunya seperti itu. Mungkin karena ada idealisme yang sama, jadi saya bisa melihat kalau misalnya, ini nih cara implementatif yang lebih praktikal gitu. Karena kalau misal ngomongin teori,
tapi tanpa ada praktek yang ini kan kita juga resah juga melihat kan. Jadi realismenya di mana? Realisme Trump untuk melakukan dan Netanyahu untuk melakukan serangan tersebut. Itu pendahuluannya itu. Pendekatan dari para realis ini adalah power sebagai chip utama untuk menekan suatu pihak gitu. Dan mereka dalam realis ini dia akan berusaha nih untuk menjadi hegemoni setidaknya di regional. Itulah yang diupayakan dilakukan oleh Netanyahu dari 1996 sampai sekarang 40 tahun. 40 tahun dia kampanye tentang di PBB berkali-kali dia pasti bilang nuklir Iran tuh udah sampai 80% nih. 96, 2000 80% lagi nih. Sampai 80%, tapi itulah kampanye narasi yang penting untuk ke dunia agar melegitimasi serangan mereka ke Iran. Jadi semacam cywar gitu ya? Iya, cywar-nya Israel gitu. Sebenarnya. Jadi ini intinya adalah sudah disangka-sangka, tapi kan banyak yang kecewa karena ini dilakukan di dalam sebuah perdamaian, upaya perdamaian yang digagas antara lain oleh Oman ya, gitu ya. Jadi masing-masing ini digagas Amerika maksudnya. Digagas Amerika dan berada di Oman ya, begitu. Nah, ini kan sebenarnya masing-masing melanggar, baik itu Amerika Serikat Israel menyerang Iran maupun serangan balasan, apapun lah alasannya begitu. Iya, tapi ini nggak bisa disimplify seperti itu karena awal upaya negosiasi nuklir itu melalui IAEA itu, IAEA namanya ya, istilahnya observasi atomik tentang nuklir itu masuk ke Iran itu dari zamannya Obama. Makanya ada yang disebut dengan JCPOA. Itu adalah perjanjian tentang mengurangi kemampuan Iran bertahap dengan insentifnya adalah mengurangi sanksi. Jadi sanksi Iran dikurangin, tapi kekuatannya juga harus berkurang lalu gitu ya. Di masa Trump term pertama itu dicabut oleh Trump. Kemudian sekarang mereka berusaha untuk melakukan negosiasi lagi, walaupun B2 bombernya tahun lalu udah menembakkan, menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Artinya kan kayak gini, secara implisit, kenapa mereka mau berdamai lagi, membuka negosiasi itu di Oman kan? Karena si B2 bomber ini ternyata nggak nyampe gitu. Jadi nggak nyampe menghancurkan si fasilitas nuklir Iran itu. Makanya mereka negosiasi lagi. Itu perspektif pertama. Tapi ada perspektif kedua juga nih, bahwa sebenarnya upaya negosiasi itu hanyalah cover agar mereka sudah tahu ini mandek. Ini nggak bakal dapet nih gitu. Jadi mereka bawa dulu ke negosiasi, lalu mereka katakan bahwa negosiasi tidak bisa, makanya ada legitimasi, justifikasi untuk dia menyerang Iran gitu. Jadi sebenarnya ini adalah master strategi geopolitik dan percampuran bisnis antara Presiden Trump yang punya kepentingan dan Israel yang selalu mendorong ya melalui lobby mereka lewat lembaga lobbyis AIPAC itu. Dari tadi yang diuraikan oleh Ulta, ternyata Iran ini is not that weak ya? Not that weak at all gitu. Presiden Trump awalnya menyampaikan bahwa ya belum tersampaikan lah, ya bisa dalam hitungan hari. Tapi kemudian direvisi menjadi 4 minggu begitu. Lalu kemudian ada beberapa serangan-serangan Iran gitu dengan sayap-sayapnya yang lain begitu ya, bahkan bukan negara. Kalau negara mungkin negara teluk semua takluk lah kepada Amerika Serikat dan Israel. Tapi ternyata Iran tidak sebegitunya begitu. Adalah aktor-aktor non-state gitu, yang akan melakukan pembelaan terhadap Iran. Diceritakan dong Ulta, siapa saja mereka dan apa saja yang mereka bisa lakukan gitu. Tapi sekarang kita bicara dulu si axis of resistance-nya itu, pagar jauh. Istilahnya itu kan pagar jauh yang dipelihara. Ini udah fusion nih antara Sunni dan Syiah, karena udah nggak ngeliat lagi. Yang penting mereka punya your enemy is my enemy. That is Israel. Jadi mereka punya axis of resistance yaitu Hamas, Hezbollah, Houthi, ya kan? Taliban tidak? Taliban enggak. Itu beda. Itu bukan bagian dari axis of resistance. Jadi Hamas, Houthi dan Hezbollah. Itu melingkari Israel itu. Jadi Iran bersama Rusia sebenarnya. Rusia itu melakukan pelatihan militer terus ya tentunya back channel ya. Back channel kepada Hezbollah, Houthi termasuk juga Hamas. Iran juga menyuplai senjata. Itu udah terbuka semuanya kok.
Dan ini yang kalau Cina tentunya mereka menyuplai secara pendanaan atau apa yang lain gitu ya. Pagar jauh inilah yang dimanfaatkan selama ini untuk menyerang Israel secara tidak langsung sebelum konfrontasi head to head kan. Ya, tapi sekarang itu momentum yang memang tepat secara strategi untuk Israel dan untuk Israel dan Amerika menyerang Iran karena pagar jauh mereka ini udah pada agak loyo nih, udah mulai di kaki-kakinya udah pada patah. Karena membackup Palestina juga pada saat penyerangan Israel menyerang Palestina begitu atau bagaimana? Bukan, tapi lebih kepada logistik dan struktural di organisasi mereka kayak Hezbollah. Itu kan tahun lalu digempur habis-habisan, pimpinannya udah mulai hilang nih dan kekuatan militer mereka juga udah mulai lemah. Terus Hamas juga sekarang sudah mulai melemah kan karena supply mereka kebanyakan kan dari Iran juga atau Hezbollah. Tiga itulah gitu. Dan Houthi juga sudah mulai dibombardir. Houthi di Yaman ya. Jadi ini kaki-kakinya nih udah mulai lemah sehingga mau tidak mau Iran pun harus berhadapan konfrontatif dengan Israel. Amerika Israel. Dan Amerika dan Israel melihat kondisi ini, makanya mereka melakukan penyerangan sekarang gitu. Oke. Nah, namun penyerangan mereka apakah akan sesmooth itu? Kita tidak membela ya sama sekali at all tidak. Karena apapun kita menganut politik bebas aktif dan Pak Prabowo masih menyatakan confirm atas itu. Tapi apakah akan semudah itu? Apakah akan Amerika semudah itu menaklukkan Iran? Mengingat itu tadi proksi jauhnya juga ya. Dan sebetulnya kalau dari sisi pengamat geopolitik, seberapa rakyat Iran mendukung rezim Ali Khamenei? Begitu. Dan seberapa mereka menginginkan rezim sebelumnya untuk kembali? Pertama itu ada dua ya Kak. Pertama seberapa mampu Amerika untuk menaklukkan Iran. Yang pertama. Terus sebenarnya itu berhubungan dengan seberapa besar dukungannya masyarakat. Ini berhubungan karena apa? Israel itu pengen regime change. Jadi dia ingin pergantian pemerintahan di Iran. Dengan makanya mulai itu kan yang anaknya Pahlavi di Amerika yang sangat dekat dengan Israel itu sudah mulai dipersiapkan untuk kembali ke Iran, memimpin Iran. Tapi Iran tidak semudah itu. Pertama, kalau misalnya regime change, ini agak technical tapi saya jelasin sedikit. Regime change itu tidak bisa dengan airstrike aja. Airstrike itu tidak bakal mengganti pemerintahan. Airstrike dia bakal akan menghancurkan fasilitas, membunuh beberapa yang ada di tempat sini, terbunuh ini segala macam, tapi dia tidak bisa menggulingkan pemerintahan. Jika Amerika dan Israel ingin menggulingkan pemerintahan, dia harus ready troops. Troops itu pasukan, sama kayak mereka sudah menggulingkan Saddam Hussein di Irak, ya kan? Waktu mereka menggulingkan Saddam Hussein di Irak, biaya tinggi ya? Biayanya tinggi pertama. Tapi troopsnya itu mereka butuh 250.000 sampai 300.000 pasukan untuk berada di Irak. Sehingga mereka bisa mengkontrol masyarakat dan pemerintah gitu. Troops itu harus ada gitu. Iran itu 4 kali luasnya Irak. Dan idealnya Amerika harus punya 750.000 atau 900.000 minimal sampai 1 juta troops untuk bisa mengendalikan karena secara strategi militer 20 tentara itu harus bisa mengamankan sekitar 1000-an. Ini saya bisa salah, cuman kalkulasinya kira-kira seperti itu. Dan dengan kondisi ekonomi Amerika saat ini yang tidak terlalu baik. Iya, benar. Jadi itu ada sisi logistik yang tidak mungkin dilakukan. Terus terrainnya Iran itu yang pegunungan segala macam itu sangat susah untuk ditembus. Jadi ini bukan tentang regime change. Jadi Amerika tuh nggak 100% sebenarnya tunduk juga kepada Israel. Tapi mereka memang menghancurkan fasilitas-fasilitas yang bisa membuat kickback Iran ini kembali menyerang dengan porsi yang lebih besar dibandingkan ini gitu. Nah,
Yang kedua tadi, seberapa mendukung sih gitu. Karena itu berhubungan dengan regime change. Karena strategi lain jika tidak mau troops yang diturunkan itu adalah memperkuat oposisi di Iran. Memperkuat oposisi di Iran sehingga pecah nih masyarakat nih kayak kondisi kita sekarang sebenarnya kayak ini. Jadi memperkuat oposisi di Iran agar mereka sendiri yang menggulingkan pemerintahan. Tapi Iran itu solid dan mereka terkontrol gitu. Walaupun ya kalau misalnya kalau kakak lihat, karena kekuatannya udah dari mulai tahun 79 kan, itu kan kita bicara sekitar berapa tuh, 40 tahunan lebih kan. Iya, bukan sekedar itu aja, tapi mereka memang minim intervensi asing termasuk media. Karena semi embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan ya. Isolasi yang dibuat oleh Barat sendiri itu malah membantu mereka untuk solid gitu. Karena kita harus berhati-hati banget sama propaganda nih. Kalau misalnya kita nonton Al Jazeera versi Arab, wah itu mereka menyoroti bagaimana masyarakat Iran itu berduka bersedih dengan Ali Khamenei meninggal gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Fox News, kita ngelihat Al Jazeera English aja deh, itu dia ngelihatin orang-orang sorot yang lain yang happy dengan itu. Jadi dan masyarakat menjadi bingung, ini mau percaya yang mana gitu kan. Ada gambar yang jelas bukan AI, mereka menangis-nangis meratapi meninggalnya siapa Ali Khamenei dan juga beberapa yang lainnya gitu, tapi ada juga yang bersukacita. Ini porsinya kalau dari pengamat geopolitik harusnya tahu dong gitu ya. Kira-kiranya itu seberapa yang cinta, seberapa yang ingin memang rezim ini berubah begitu. Sebelum kita akhirnya berbicara soal nanti kalau berubah kemudian menjadi boneka Amerika juga dong gitu. Benar. Gimana tuh? Sebenarnya udah terbukti beberapa kali upaya untuk regime change-nya ini tidak berhasil. Termasuk bulan Januari yang lalu mereka kan juga berupaya karena ada protes yang sangat besar, ribuan orang tewas dalam protes itu, tapi pemerintahan mereka tetap solid gitu. Mereka punya tentara IRGC yang juga sangat solid gitu, dan mereka bisa mengkontrol ini. Itu media berperan besar di dalam negaranya mereka sendiri gitu. Mereka bisa mengontrol masyarakat mereka untuk stabil lagi. Jadi upaya untuk melakukan regime change itu, bahkan makanya Donald Trump tuh kan bilang, untuk masyarakat Iran gitu kan, inilah waktu kalian untuk take over the government gitu. Bahkan si Pahlavi itu juga ikut-ikutan, ayo kita kembali ini, tapi nggak ada gitu, nggak ada. Artinya kita nggak butuh survei, kita sudah bisa melihat membuktikan bahwa ini tuh solid, susah untuk dipecah. Jadi sebenarnya goalnya Amerika apa ya? Atau ini hanya goalnya Israel aja? Goalnya Israel tidak tercapai, tapi end game-nya Amerika ini sebenarnya adalah kalau yang saya lihat sampai sekarang ya, tapi ini masih meraba-raba juga karena Presiden Amerika awalnya bilang awalnya tidak mau bernegosiasi, sekarang sudah dibombing dan mereka jadi pengen bernegosiasi. Intinya adalah sebenarnya mereka ingin menekan pemerintahannya Iran untuk bahwa kita Amerika itu punya kemampuan yang seperti ini. Tapi yang mungkin yang tidak mereka perhitungkan itu adalah ternyata Iran itu not that weak like you say gitu kan. Dia tidak selemah itu. Ternyata Iron Dome yang dibangga-banggakan itu tembus juga gitu loh. Dan mereka berani menyerang US base di beberapa negara lainnya gitu. Dan mereka bisa menutup Selat Hormuz yang sangat strategis itu. Dan kemungkinan untuk Iran mau bernegosiasi kembali itu mungkin sangat kecil. Kecuali kalau misalnya Cina intervensi, karena kebutuhan Cina 80-90% minyaknya Cina dari Iran, mungkin mereka akan mau untuk bernegosiasi gitu. Tapi ini saya melihat ini sebenarnya strategic loss for United States gitu. Walaupun gembor-gemboran Trump kan ya pasti alanya Trump. Gitu. Nanti kita akan dengan berjalannya waktu kita akan tahu bahwa sebenarnya Trump ini kan ya banyak juga kan yang melihat bahwa Trump tuh lah ya ini dianggap kayak mainan, ini completely different dengan Venezuela. Seperti itu, atau memang ada hal-hal tertentu yang kemudian sudah dipikirkan sangat rigid seperti itu. Nah, saya ingin bicara mengenai sikap negara-negara Teluk Gulf
negara teluk ya, exactly gitu ya. Mm-hmm. United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman. Dan bukan Mesir, bukan Turki, bukan negara-negara yang it's not that rich lah ya, begitu ya, yang depend on Amerika seperti itu. Mungkinkah kemudian mereka berbalik badan? Berbalik badan ke Iran? Berbalik badan ke Iran, yes. Enggak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Coba di-explain gitu loh. Secara ideologis dengan itu. Secara ideologis, secara ideologis mereka sudah berbeda ya, Sunni dan Syiah ya. Yang kedua, Arab Saudi atau bukan Arab Saudi udah pasti, tapi Arab States itu justru lebih melihat ancaman yang paling berbahaya itu bukan Israel tapi Iran. Jadi mereka memang sama-sama melihat bahwa Iran ini adalah ancaman yang berbahaya. Mungkin karena ini ya, nuclear power yang mereka kembangkan juga. Gitu. Jadi daripada mereka berhadapan dengan si Iran, mereka lebih ya udahlah kayak kompromi, istilahnya itu kan kompromi lah sama si Israel gitu. Tapi kan memang tidak belak-belakan. Dan kemudian defense systemnya those Arab states semuanya depending on United States. Information intelligence and all else behind the doors banyak dibantu oleh Israel. Jadi kalau misalnya mereka harus milih, ya mereka harus memilih untuk bermusuhan dengan Iran. Itu kenapa saya ngelihat dan salut dan melihat Iran ini bagus ya. Mereka kuat, solid secara pemerintahan, masyarakat mereka tidak mudah terprovokasi, dan juga mereka punya saintis yang hebat-hebat gitu ya, yang tidak diumbar-umbar gitu. Dan banyak saintis mereka itu dari dulu dibunuhin oleh Israel, tapi mereka tetap resilient gitu kan. Dan mereka tuh dikelilingi oleh musuh. Kalau misalnya Israel bilang kami ini dikelilingi oleh musuh gitu kan, enggak, Iran itu lebih dikelilingi oleh musuh menurut saya gitu. Sejak kemudian memutuskan tidak menjadi sekutunya Amerika lagi ya, pasca jatuhnya Shah Iran ya. Iya. I see. Lalu kemudian ya itu tadi end goal-nya kita belum tahu ya. Bagaimana juga kedepannya sikap China dan Rusia atas ini? Iya, ini. Tapi aku mau tambahan juga nih karena ini baru banget, karena aku selalu ngikuti kan. Kadang kalau tidur itu hanya bisa dengar dengan nonton. Dengerin apa ya begitu media politik itu seperti itu ya, podcast atau apa. Tapi semalam tuh aku baru nemu yang bukan nemu, jadi aku sudah ngikutin Tucker Carlson sebenarnya sudah lama gitu. Dia kan juga semacam kritikus. Dulunya dia mendukung invasi Iran, tapi Irak. Tapi sekarang dia sudah berbalik melihat secara objektif ini udah nggak masuk akal. Tapi dia menyatakan hal yang lumayan kontroversial tadi malam bahwa di Kuwait dan Qatar itu agen Mossad tertangkap karena berupaya untuk ngebom. Ini tuh bukan hal baru sebenarnya Kak. Jadi cara-cara Mossad yang kayak gini tuh bukan hal baru. Jadi ketika ada kerusuhan yang kayak riuh kayak ini, mereka tuh pengen nambahin, bikin kayak apa. Ini terjadi juga di tahun 1983 waktu Beirut itu ada US base di sana, 300-an orang itu dibom pakai truk, base-nya itu. Kemudian hari dikatakan konspirasi atau apalah, tapi kemudian hari diketahui bahwa Mossad mengetahui itu dan membantu. Oke. Itu memang dilakukan oleh jadi yang mau Hezbollah, disampaikan ada, saya pikir tadi dengan Mossad ketahuan melakukan pengeboman di tengah riuhnya suasana, itu berarti sekarang Mossad itu nggak segitu-gitu amat gitu loh, nggak sehebat-hebat itu amat. Iya, itu tapi benar. Mungkin beda lagi ya. Satu bahwa itu Mossad bermain juga. Oh pasti. Mereka Mossad itu kan agensi intelijen yang paling produktif, kreatif dan work or die gitu. Jadi dia harus bekerja, kalau enggak dia mati. Iya. Dari dulu memang kayak gitu. Dan di sekitaran kita ini udah sebanyak agen-agen Mossad, agen CIA gitu. Mereka memang mengatur segala macam hal-hal yang strategis gitu. Mereka tuh garda terdepannya keamanannya Israel lah gitu. Tapi memang ini kan allegedly karena Tucker Carlson yang ngomong gitu. Belum keluar berita ininya. Bahwa memang ada
ketangkep gitu kan, upaya itu ternyata mereka agen Mossad gitu. Dan ini bukan permainan baru, permainan lama. Tapi walaupun kayak begitu, yang namanya si Arab States itu mereka nggak bisa berbuat banyak apa-apa juga. Karena walaupun mereka punya jet tempur ini segala macam yang didukung Amerika itu, tombolnya ada di Amerika. Mereka bisa terbangin, tapi di tengah penerbangan itu pencet tombol mati dari Washington mati. Gitu. Jadi sebegitu bergantungnya karena crude oil ya, pasca tahun 60 begitu ya. Ulta, kalau saya pribadi saya khawatir jadi Iran ini akhirnya apa ya istilahnya udah ya die for all gitu loh. Gitu. Apalagi kan kabar-kabarnya memang mereka punya senjata pemusnah massal yang sedang dikembangkan gitu. Ya itu narasi Amerika aja. Itu narasi itu Amerika. Narasi Amerika ya? Sama seperti Amerika. Pengembangan nuklir, iya, exactly. Pengembangan nuklir, iya, benar. Tapi kan kalau sampai senjata, tidak ya. Iya, kita kan harus ngerti juga nih buat anak-anak masyarakat Indonesia juga kan. Nuklir itu kan kita boleh ngembangin juga for energy, for civilian use, boleh. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan untuk kebutuhan persenjataan alutsista itu memang tidak diperbolehkan. Tapi Iran selama ini kan berusaha untuk kooperatif. Makanya dia membiarkan IAEA untuk datang dan dia juga menandatangani perjanjian JCPOA dengan Presiden Obama. Yang melanggar sendiri kan Amerika sebenarnya. Terus kita nggak boleh double standard dong. Israel itu juga punya 200-an lebih warheads nuklir, ya kan? Tapi mereka bukan bagian dari non-proliferation treaty. Jadi mereka bukan bagian dari negara NPT. Tapi kita biarkan saja mereka punya nuklir, gitu. Terus kenapa kita si Iran yang mengembangkan teknologi nuklir walaupun dan kooperatif, belum, kenapa kita nyorotinnya ke sana? Kenapa bukan si Israel yang nggak mau menjadi bagian NPT, tapi mereka sudah punya gitu? Itu yang double standard yang nggak bisa yang saya pun bingung, semua masyarakat semua tuh bingung, bukan hanya masyarakat kita yang kita mungkin masih belum nyampe tuh situ. Amerika tuh udah mulai mulai bingung kenapa mereka tidak bagian dari negara NPT, tapi mereka punya nuklir. Tapi kita menyoroti si Iran yang kooperatif untuk membuka pengembangan nuklir mereka. Gitu. Iya kan? I see. Oke, kita ke dalam negeri, begitu ya. Dilematis ya sekarang sikap presiden, begitu ya. Presiden tapi untungnya ya, presiden minggu lalu ke Yordan, kalau saya nggak salah, for the second time ya. Lalu kemudian ke United Arab Emirates juga. Tapi itu 2 atau 3 hari sebelum hari Minggu ya, tampaknya seperti itu. Lalu kemudian terjadi serangan Iran dan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran ini. Sebagai bagian dari KSP, saran apa yang sudah disampaikan oleh KSP kepada Presiden? Oke, kalau ini berarti porsinya KSP ya. Iya. KSP itu memberikan monitoring, kita tuh punya sistem monitoring dan evaluasi. Tapi untuk memberikan saran langsung kepada presiden itu sepertinya bukan bagian yang signifikan dari KSP. KSP memang memberikan misal ini kementerian ini punya program prioritas presiden, ini hasil monitoringnya, evaluasinya, nah kami laporkan ke presiden gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang tadi itu sangat strategis, itu mungkin lebih ke orang-orang circle-nya Pak Presiden yang sudah lebih advance di bidang itu gitu. Tapi dari pemerintah kan kita Pak Presiden kita melalui Menteri Luar Negeri menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika. Walaupun di belakangnya ada Israel nih, atau Israel dari depan kita nggak tahu. Cuman itu adalah inisiasi yang baik. Pertama, inisiasi yang baik dari Pak Presiden, karena sebenarnya kita negara yang lumayan bisa dilihat realistis, walaupun akan menghadapi banyak
banyak ini ya, banyak tantangan dalam menjalaninya kalau misal disambut. Itu realistis karena kita negara non-blok, kita menggerakkan Global South, kita bisa menggalang OKI, ya kan? Dan kita terakhir kita masuk dalam BOP kan? Kita juga bagian dari BOP dan ya maksudnya kita tuh bukan ada di blok tertentu yang mungkin bisa menengahi ini gitu. Itu yang berusaha Pak Presiden lakukan gitu. Jika disambut ya syukur, tapi kalau misalnya tidak, kita tetap aktif berdiplomasi agar ini deeskalasi. Jangan eskalasinya sampai kemana-mana, karena miscalculation itu selalu berakhir dengan perang dunia. Ya, itu dia. Nah, itu yang dan itu tidak diharapkan. Itu yang kita nggak inginkan, dan Pak Presiden pengen kita deeskalasi gitu. Jangan sampai kemana-mana. Ini Pakistan udah nyerang Afghanistan juga, Ukraina dan Rusia belum selesai. Kita dekat dengan Laut Cina Selatan yang selalu bergesekan. Nah, itu posisi Pak Presiden gitu. Iya. Kemudian gini, boleh nggak ya di kesempatan ini kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan terlalu khawatir, ini ada awal Perang Dunia Ketiga. Karena hal-hal semacam itu merontokkan berbagai macam fundamental ekonomi, meriuhkan market sejak hari Minggu, bahkan sejak minggu lalu gitu. Ya, HSG akhirnya juga anjlok, lalu kemudian ada sejumlah saham di internasional juga bergejolak, lalu kemudian harga crude, pastinya crude oil dan sejumlah komoditas safe haven jadi melonjak tinggi. Yang apapun itu hanya bisa dinikmati segelintir orang saja begitu, tapi kemudian nanti menjadi damage untuk sekelilingnya begitu, untuk masyarakat luas gitu. Ulta bisa nggak sampaikan bahwa sebenarnya ini jangan terlalu khawatir, yang terlalu berlampau khawatir. Ini teluk gitu kan, ini nggak terlalu nothing to do with us actually ya. Kecuali kemudian ya kita nggak bisa menggaransi kayak gitu bahwa nanti kemudian ketika ke Asia dan lain sebagainya akan mendekat ke kita. Tapi itu kan terlampau jauh. Hopefully ini bisa diselesaikan dalam 1-2 bulan gitu. Analisa saya ini gimana? Iya, kalau aku justru kita agak punya pandangan berbeda di situ. Tapi memang kita harus jangan juga terlalu ketakutan atau apa. Tapi memang harus waspada juga gitu. Karena udah nggak bisa kalau misalnya saya yang ngamatin konflik gitu, ngamatin how global international works, global politics works gitu kan. Ini memang hal yang harus kita khawatirkan justru. Karena 20 atau 24% Pertamina jalur impornya Pertamina itu melewati Selat Hormuz. Jadi kalau misalnya itu sekarang terganggu kan, mau Amerika yang nembakin atau Iran nembak, intinya selat itu sudah terganggu. Artinya pasokan ke kita itu juga akan menipis. Dengan menipisnya artinya kita harus, dan kita ini net importer gitu ya, oil ya. Kita kemungkinan harga minyak dunia naik dan itu akan berimbas kepada kita gitu. Dan ekonomi tentunya juga ini kan kayak spill over kemana-mana jadinya gitu. Cuman kalau misalnya khawatir itu perlu, tapi kalau ini dijadikan momentum untuk memprovokasi masyarakat melawan pemerintah, itu yang harus ditenggarai sebenarnya. Jadi mungkin ini ada permasalahan global yang mengganggu pasokan minyak, oil and gas, dan itu berdampak pada Indonesia mau nggak mau gitu loh. Kita kemana-mana tuh pakai apa nih, terutama kita belum semua kita EV kan. Jangankan kita kayak Cina, negara besar, Jepang, Korea, semuanya tuh terdampak gitu. Ini permasalahan global. Jangan nanti ini dikerucutkan kemudian memprovokasi masyarakat bilang bahwa pemerintah tidak kompeten. Pemerintah ini permasalahan, pemerintah ini segala macam gitu. Tapi ini hal yang udah di luar jangkauan Pak Prabowo juga untuk bilang ke Trump, berhentiin dong nih Pertamina gua nggak bisa lewat. Ini bukan permasalahan sesimpel itu gitu. Yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang, oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini, men-simplify things to provoke masyarakat di Indonesia untuk melawan pemerintah, justru itu. Padahal mereka tidak mengerti bahwa ini ada permasalahan yang lebih besar, yang lebih kompleks untuk dijelaskan gitu. Tadi yang saya maksudkan adalah
Jangan terus kemudian langsung berpikir ini perang dunia ketiga. Karena ketika berpikir itu nanti semua menjadi kacau. Market kacau, semua jadi ya kita tahu memang Selat Hormuz terganggu, apalagi kita net importer, terus pasokannya juga terganggu dan lain sebagainya. Tapi masih ada tahapan-tahapan lain gitu yang kita berharap ini juga akan getting down seperti itu. Diminum dulu. Ini kita di Kopi Selo. Ini salah satu ini kafe di Diskursus Office gitu ya. Banyak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah enak suaranya bisa ngopi-ngopi di sini ya. Iya, boleh Kak. Terakhir, akankah ini berhenti dengan negosiasi beberapa negara besar yang dipertemukan, yaitu Amerika, China, dan Rusia, lalu kemudian kepentingan dan kemudian akhirnya Iran akan kembali menjadi sahabat dekat Amerika sebelum tahun 79 lagi? Ada dua cara menghentikannya menurut pendekatan realisme yang saya jelasin tadi. Pertama, regime change. Rezim yang memimpin nanti akan yang menggantikan, kan diganti nih rezimnya Khomeini, diganti rezim yang model sekarang menjadi lebih demokrasi lah, pro liberal gitu, dan dekat dengan Israel. Itu bisa berhenti itu. Ya. Yang kedua adalah, dan yang kemungkinan besar adalah Iran harus punya nuclear power. Senjata nuklir, karena itu cuman itu cara deterrennya. Dengan serangan Israel dan Amerika seperti ini, negara-negara lain itu ngelihat bahwa kita semua harus punya nuclear power. Gitu ya? Ya karena kalau lihat aja, siapa yang berani ganggu Korea Utara? Iya kan, karena mereka punya nuclear power. Dan sampai segininya sama Iran karena Amerika dan Israel tahu bahwa Iran memang punya nuclear power kan, walaupun bukan senjata pemusnah massal. Jadi itu dua cara. Makanya Amerika mungkin pengennya cara yang pertama ya adalah regime change, ganti pemerintahnya yang lebih liberal, pro West, ya kan? Tapi kondisi sekarang itu rasanya kurang, rasanya sulit ya. Dan kemungkinan mereka akan mempercepat kemampuan nuklir mereka agar itu bisa menjadi senjata untuk deterrence. Jadi negara-negara sekarang di dunia itu bakal ngeliat gue semua ini harus punya nuclear power gitu. Which is itu bahaya kalau nggak dikelola dengan baik ya. Tapi ya itu satu-satunya cara agar mereka bisa tidak berdiri sama tinggi dengan apa yang disebut polisi dunia ini. Benar banget. Oke. Ultana Baban, terima kasih sudah hadir di Diskursus Network. Sukses buat kamu ya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Dan sampai di sini Open Minded kali ini. Saya Fesi Alwi. Selamat malam. Thank you. Terima kasih Kak.